5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS pada kurikulum Merdeka kelas 4. Nah, adik-adik, kita belajar di bab 1 tentang tumbuhan, sumber kehidupan di bumi. Materinya adalah jenis batang dan fungsinya. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, tujuan pembelajaran kali ini adalah adik-adik bisa mengidentifikasi bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya, yaitu batang. Adik-adik, masih ingatkah kalian bagian-bagian dari tumbuhan? Ya, bagian-bagian dari tumbuhan ada bunga, daun, buah, akar, dan batang. Bagian tumbuhan setelah akar adalah batang. Nah, adik-adik, kalian bisa lihat video Kak Citra penjelasan tentang jenis akar dan fungsinya. Adik-adik yang hebat, apakah kalian tahu apa ya fungsi batang bagi tumbuhan? Nah, batang itu memiliki fungsi untuk menopang tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Jadi batang inilah yang membuat tumbuhan itu bisa berdiri tegak juga adik-adik. Selain itu, batang juga berguna untuk mengedarkan air, zat mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kan akar tadi ya, akar itu fungsinya menyerap air, sedangkan batang ini fungsinya adalah mengedarkan air dan zat mineral serta hasil fotosintesis. Apa itu hasil fotosintesis? Nah, tumbuhan kan membuat makanannya sendiri dengan proses yang namanya fotosintesis. Nah, nanti fotosintesis ini akan menghasilkan zat yang harus diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Adik-adik, ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Kalau sebelumnya kita sudah belajar ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar. Sekarang tumbuhan apa yang menyimpan cadangan makanannya di batang? Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang adik-adik. Jadi batangnya bisa kita makan ya. Ada pohon tebu. Nah, ini ya, batangnya bisa kita makan adik-adik. Bahkan pohon tebu inilah yang menghasilkan gula. Lalu ada pohon sagu. Nah, pohon sagu ini adalah pohon ya yang biasanya tumbuh di Pulau Papua adik-adik ya, karena masyarakat di sana kebanyakan juga makan sagu adik-adik. Nah, sagu itu berasal dari pohon sagu ini. Nah, yang dimakan adalah bagian batangnya, bagian dalam adik-adik ya. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang. Terdapat 3 jenis batang ya adik-adik ya. Ada batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Nah, ini adalah jenis batang ya. Ada batang basah, batang berkayu, lalu ada batang rumput. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada batang berkayu. Nah, adik-adik, batang berkayu adalah batang yang bertekstur keras dan kaku. Nah, biasanya batang berkayu ini digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Misalnya kayu ya adik-adik yang kita pakai itu bisa dijadikan meja, kursi, dan pintu. Mengapa ya batang pada tumbuhan berkayu itu sangat besar adik-adik? Nah, pada
batang berkayu ya, tumbuhan yang memiliki batang berkayu itu ada yang namanya kambium. Nah, zat kambium ini berfungsi untuk memperbanyak sel sehingga batang akan membesar. Jadi kalau adik-adik ditanya nih, kenapa ya batang berkayu itu bisa tumbuh besar? Ya, karena di dalamnya ada kambium. Nah, ini adalah contoh tumbuhan berbatang kayu. Ada pohon jati, lalu ada pohon mahoni, dan masih banyak contoh lainnya. Berikutnya adalah batang basah. Yang pasti batangnya berarti di sini basah mengandung air adik-adik. Nah, batang basah itu bertekstur lunak karena mengandung banyak air, serta batangnya itu mudah roboh dan mudah patah. Contoh tumbuhan berbatang basah adalah pohon pisang, lalu ada bayam, ada kangkung ya adik-adik ya. Ini adalah contoh tumbuhan yang berbatang basah. Berikutnya adalah batang berumput. Nah, contoh tumbuhan berbatang rumput ini adalah padi ya adik-adik ya. Lalu rumput ya, dan masih banyak lagi. Nah, batang rumput ini tidak berkayu, tetapi di sini memiliki ruas-ruas ya adik-adik ya, memiliki ruas-ruas yang nyata, berongga, serta umumnya ini adalah batang yang pendek. Ya, contohnya itu adalah pada padi, rumput, dan jagung. Ini termasuk tumbuhan yang berbatang rumput. Nah, itu tadi adik-adik penjelasan Kak Citra tentang jenis-jenis batang dan fungsinya. Nah, adik-adik bisa melihat tumbuhan-tumbuhan di sekitar kalian, dan kalian bisa mengklasifikasikan tumbuhan itu berbatang kayu, berbatang basah, atau berbatang rumput. Terima kasih adik-adik semuanya sudah menyaksikan video dari Kak Citra, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.